Udah yuk. Ya, terima kasih semuanya teman-teman. Mohon maaf banget mendadak. Jadi terima kasih sekali lagi ucapannya, semua doanya. Jadi kemarin memang bulan Juni itu aku melangsungkan pernikahan gitu, dan baru kemarin itu mempublish itu ya ke publik gitu, karena memang ya itu yang mungkin aku sudah beberapa sedikit aku ceritakan di Instagram juga, ada beberapa rintangan dan urusan domestiknya nih gitu yang harus diselesaikan terlebih dahulu sampai akhirnya kita publish untuk publik. Kalau kita alasannya mungkin sampai akhirnya ini udah bulan Juni ternyata nikahnya. Ya. Baru dipublish bulan Juni. Ya. Jadi gini, kemarin itu sebetulnya aku nikah tuh harusnya rencana awal itu adalah di 2022 gitu. Waktu itu kenapa langsung pengen menikah? Awalnya sih sebenarnya udah rencana tuh 2 tahun 3, aku pacaran 5 tahun gitu ya. Jadi ya tadinya 2 tahun tuh langsung mau nikah, cuman kan Covid ya. Covid akhirnya 2022 Oma sakit, aku mikir pengen ngeliat biar Oma ngeliat aku menikah. Sampai akhirnya ya udah, tadinya mau nikahnya di rumah aja gitu sama karena biar Oma bisa lihat. Tapi ternyata takdir berkata lain, Oma memburuk sampai akhirnya meninggal dunia di Desember. Dan itu bikin kita semua shock juga, dan akhirnya buyar tuh kan rencana yang tadinya begini begitu. Tapi akhirnya kita bersepakat untuk ya udah aku mau merit nih, gimana ya untuk kedepannya. Ternyata memang kalau di tradisi kita ya, yang keluarga aku dan keluarga kebetulan suami juga cukup kental ya tradisinya, itu harus ditunda 3 tahun, which is itu 1000 hari gitu. Jadi either 100 atau 1000 hari. Nah, jadi di situ kan kita juga pusing lagi nih gimana gitu, karena menurut aku kan kalau kepercayaan sebenarnya kan masing-masing, tapi balik lagi kan toleransinya ya harus ketemu di tengah. Nah, jadi kalau 3 tahun aku kelamaan. Masa 8 tahun pacaran terus kan umur kan bertambah terus juga sebagai perempuan. Nah, akhirnya ya udah kita bicarakan lagi, boleh asal tidak yang pesta gitu loh. Akhirnya ini lagi nih, rembuk-rembuk lagi. Ya udah di ini aja deh, gereja sama di KUA tadinya. Cuman kan aku merasa bahwa ini nego-nego nih sama keluarga gitu, bahwa tetap kan aku sebagai perempuan pengen nih namanya pakai baju pengantin, pengen ada minimal ada acara lah gitu, meskipun memang ada pakem-pakem tertentu. Makanya aku sama ada yang heboh sama dekor dan lain-lain, itu pakemnya banyak banget, pantangannya yes no-nya tuh banyak banget. Tapi akhirnya mereka bisa mengikuti gitu, membantu. Akhirnya ya udah kemarin itu bisa pesta, tapi bukan pesta ya dalam arti hanya keluarga inti, jadi keluarga dari aku dan keluarga dari suami, nggak lebih dari 50 orang. Dina sudah. Nah, jadi akhirnya ya itu makanya itu kan eksternal ya sebenarnya. Tadinya aku bilang ada juga nih yang ngasih masukan, ya udah nggak apa-apa, kita publish aja di hari H misalnya gitu. Cuman kan pertimbangannya banyak juga, karena aku sebenarnya secara mau pesta ini dramanya udah internalnya aja udah banyak banget gitu. Jadi kalau aku publish juga pada saat itu nanti belum ada media, ada netizen, Tina, ke depan ada aja, orang Tina. luar, ada semua yang ngasih masukan tambahan kan makin udah nggak karuan nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita selesaikan dulu nih urusan domestiknya, kawin segala macam, nanti baru kita semua akan publish gitu. Karena kebetulan juga kemarin ya itu karena banyak tantangan dan banyak ya pokoknya banyak banget deh perubahan ini dan satu dan lain hal, akhirnya terjadilah seperti itu. Ini aja aku publish juga berdasarkan ya memang aku pengen kasih tahu gitu, karena aku public figure, mau nggak mau kan ini orang harus tahu juga, daripada juga misalnya anniversary baru dikasih tahu. Nah, perjalanan 1 tahun kan kita nggak tahu, nanti bisa ada gosip, ada apa kan gitu. Jadi mau nggak, ini kan berita bahagia juga ya aku harus. Tapi tanggal pastinya itu tanggal berapa ya, pernikahannya sendiri? Ya, jadi kemarin itu 25 Juni 2023. lokasinya Gitu di Jakarta. katanya kan ada yang salfok di KUA, bisa dijelasin netizen. Oh iya. Iya, jadi tadinya tuh cuman mau yang tau gak sih apa namanya? Cakil. Iya gitu, yang sipil aja, terus udah gitu pokoknya berubah-berubah lah gitu. Tadinya cuman mau di rumah, terus ada tadinya juga mau gereja sama sipil aja. Tapi balik lagi ya kan namanya perempuan gitu, kadang-kadang
aku tetap ya ini gimana pun kan pernikahan ya sekali seumur hidup gitu, jangan sampai nanti ke depan ya considerationnya jangan sampai penyesalan, nanti kan salah-salahan tuh apa, tapi balik lagi harus cari jalan tengahnya. Ntar kalau nggak ngikutin, kalau terjadi apa-apa salah-salahan lagi. Tapi kalau nggak ngikutin kemauan aku juga, misalnya ada jalan tengahnya, nanti misalnya ada penyesalan. Jadi semuanya itu sudah dibicarakan, dan yang penting adalah semua keluarga merestui gitu, terus juga mendoakan gitu. Dan kemarin juga setelah aku menjelaskan ke beberapa kerabat, karena banyak, makanya itu dia kemarin pas aku publish juga sebenarnya kan dilemanya itu kan kerabat temen apa semua kan nggak ada yang tahu bahkan kan gitu kan, nggak ada yang makanya kok gue nggak diundang gitu, emang nggak ada undangan gitu. Kemarin tuh kalau boleh ditanya juga sama, kan ada yang ngaturnya juga, itu memang kita tidak ada undangan orang keluarga semua. Tapi bakal mengadakan acara nggak sih? Apa? Nanti nextnya bakal mengundang apa? Nah memang- makanya sebenarnya itu kalau mau resepsi kan, kalau mau pesta gede-gedean kan harus nunggu kan gitu loh. Jadi balik lagi ya, ini kan kesepakatan dua belah pihak keluarga gitu. Jadi ya sudah, nantinya yang penting sekarang aku sudah mengumumkan bahwa aku udah nikah ya gitu. Artinya udah jadi istri orang nih, supaya nggak terjadi apa sih namanya ya, ada gosip atau apa gitu. Yang penting itu dulu. Gina sudah berapa lama berpacaran dan apa yang membuat kamu yakin akhirnya untuk menikah nih sekarang? Jadi kalau pacaran, kalau ditanya pacaran udah berapa lama, sebetulnya udah 5 tahun gitu. Tapi memang kemarin itu kan pertama 2 tahun, terus 3 tahunnya lebih dekat lagi karena kan kemarin covid tuh, jadi nggak kemana-mana. Jadi lebih tahu satu sama lain gitu, karakternya seperti apa, sampai ke ya pokoknya segala sesuatunya lah. Akhirnya itu yang memantapkan kita juga untuk oke, kita married. Nama sama profesinya suami gimana? Ya, jadi kalau suami namanya Daniel. Kalau dia itu bukan public figure, bukan politisi, bukan apa-apa ya. Maksudnya beliau itu ya orang biasa aja lah, kerja gitu apa segala macam. Yang penting bisa bertanggung jawab atas istrinya, ya itu aku sekarang. Dan dia ya karena bukan public figure gitu, jadi memang dia juga nggak banci tampil kayak aku. Jadi nggak mau di apa sih namanya kayak gitu, di up ya. Kayak kemarin aja kan buat Instagram aja ya kan, udah heboh banget tuh gitu, aduh jangan deh itu waktu kan ada tuh sangjit yang pertunangan, ada yang nanya kok gue di blur gitu kan, itu karena dia saking se insecure itu, bukan insecure ya karena dulu pernah, jadi waktu syuting dia kan nganter diituin di ada yang videoin syuting program gitu. Nah dari situ kan mungkin nggak pernah ya orang namanya nggak pernah tampil, sosmed juga nggak main kayak gitu apa segala macam, tiba-tiba yang diliatin ataupun mungkin nggak nyaman gitu. Jadi akhirnya sekarang dia cari jalan tengahnya aja lah. Cuman aku bilang kayak akhirnya pas wedding kan mau nggak mau kan mukanya kan ada nih gitu, yang bilang itu konsekuensi gitu, karena dia menikahi aku yang seorang public figure. Ya karena takut, mana mau. Dia mana mau, nggak mungkin. Beda usia berapa tahun kan? Oh ya, kalau beda usia 8 tahun ya kalau gitu. Oke, Tina ini Lebih dewasa. Gimana, Oh, lebih apa dia dewasa. ada dicoba lagi sama teman atau memang sudah lama? Jadi kalau dibilang kenalnya di mana, jadi dulu tuh sebenarnya mutual friend aja gitu. Aku kan dulu kan suka main yang maksudnya nggak milih-milih lah gitu, grupnya mana. Jadi aku main terus udah gitu ketemu, dan di beberapa kesempatan yang di sini ada, di sana ada, jadi sering ketemu gitu. Tapi cuma temen aja, as friend. Akhirnya ya deket, dan memang kalau udah jodoh ya nggak kemana ya gitu. Jadi ya udah akhirnya deket. Ya akhir 5 tahun, tapi yang pasti yang aku seneng itu adalah kemarin terakhir yang makin memantapkan aku juga adalah kan dari temen nih, terus dekat pacaran, dekat sama keluarga gitu. Terutama kemarin juga sama almarhum oma gitu, apalagi pas waktu COVID kan, karena kita nggak kemana-mana sama keluarga gitu. Jadi itu yang oh ya oke. Gina udah rencana bulan madu kemana? Untuk program anak gitu? Makanya kalau ditanya nih, kawin udah gimana nih gitu, nikah udah gimana? Dia udah kemarin tuh udah selesai, itu tuh udah lega karena itu dulu deh gitu. Bulan madu belum, rencana apa juga belum. Jadi kalau ditanya apa yang berubah gitu kan setelah nikah gitu kan, belum gimana. Jadi kalau ditanya udah bulan madu atau apa, belum sama sekali. Kalau momongan sih pokoknya sedikasinya gitu ya, tapi pengen, kalau aku kan dari dulu sebenarnya suka anak-anak gitu ya, jadi dia juga emang
suka anak, terus juga kan kebetulan kita berdua juga udah dewasa, udah berumur juga, jadi ya pengen cepet juga. Kalau kemarin konsep pernikahannya gimana itu? Pakai baju kemarin merah putih itu gimana tuh konsepnya? Jadi kalau yang merah-merah itu sebetulnya kalau namanya itu sangkit, itu kayak tunangan. Nah itu kan sebetulnya lamaran aja, jadi pihak laki datang ke pihak perempuan untuk meminta gitu ya, itu sekedar itu. Dan itu pun juga sebenarnya kemarin tuh lucu banget ya, pokoknya karena nggak banyak yang nggak ada undangan ya, jatuhnya kayak syuting. Bener, jadi yang bener-bener kita tuh di rumah gitu, terus apa, cuman aku memang dari dulu kan aku suka namanya karakter Disney kan Mulan, jadi aku bilang ya oke lah, meskipun nggak yang heboh-heboh yang sampai semua orang bisa lihat, minimal secara visual aku bisa posting. Aku bilang gitu, jadi dari dress apa memang lebih ke Mulan gitu, kayak apa sih, warrior gitu kan, yang kayak gitu, yang warrior perempuan. Nah cuman kalau yang weddingnya itu lebih ke biasa aja sih sebenarnya, dan aku juga nggak nyangka bisa kayak gitu, karena awalnya ya itu orang nggak sampai berapa orang kan, jatuhnya kayak pesta ulang tahun ya. Sebenarnya ulang tahun aja lebih rame kan gitu, tapi kemarin itu karena mungkin ini si siapa namanya teman-teman aku juga yang vendornya gitu, mereka benar-benar ini yatin, oh ya udah, akhirnya ternyata bisa sebagus itu gitu. Aku juga pasti kan kok bisa bagus ini gitu. Sebenarnya pakemnya tuh harusnya memang apa, lewat dari 1000 hari itu 3 tahun gitu. Atau kalau mau kemarin tuh berapa harinya gitu, jadi ya berapa harinya. Cuman kalau pakemnya sendiri tuh harusnya memang nggak boleh yang namanya undang-undang, nggak boleh namanya tuh nggak boleh pesta-pesta apa sih kayak gitu tuh, kemeriahan ya, itu tuh nggak boleh. Bahkan tuh waktu awal aja yang di rumah tuh rencananya tuh kayak nggak ada makan di tempat yang kayak gitu. Itu kalau yang pakem yang bener-bener sampai ini. Cuman kan kita menyesuaikan semuanya. Yang penting ada beberapa hal yang memang mungkin sekiranya menurut leluhur yang nyampe ke orang tua kita itu pakem yang penting, ya itu harus diikuti. Tapi mungkin ada beberapa kayak dikasih di mana aja, gimana sih? Lebih lucu nggak sih atau seperti apa? Lebih sakral dan berapa orang atau gitu? Iya, itu kemarin tuh nggak sampai 50 lah kira-kira. Karena kan keluarga dari pihak aku 20 orang, jadi aku, mama, papa, om, tante gitu kan, sama sepupu yang dari situ juga sama mama, papanya, saudara sama saudara dari orang tuanya gitu. Jadi waktu kemarin itu ya mungkin lebih kayak apa ya, lebih santai sih sebenarnya. Jujur ini lebih santai karena kan sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana. Cuman memang lebih fokusnya aku lebih kayak, aku pengennya dream weddingnya yang kayak gini gitu, jadi rapi gitu, pengen pakai baju yang begini, acaranya begini, jadi, karena nggak ada orang kan itu. Terus juga jadi diri sendiri mungkin ya gitu. Karena kan nggak harus yang jaim apa gitu, tapi balik lagi pasti plus minus ya gitu. Kalau orang mungkin yang kemarin ada sepupu aku bilang, wah kalau enakan kayak gini nih, intimate gini karena lu nggak pusing ini. Tapi kita mungkin yang intimate juga pengen ngerasain sebenarnya yang kayak tamu segitu banyak gitu. Tapi ya balik lagi itu udah jalan apa ya, jalan hidupnya orang masing-masing. Yang ini kan udah nikah, kok nggak pakai cincin nikah tuh? Pakai ditanya. Saya lagi nyari cincin. Serius? Bilang kan? Bukan hilang. Keselin. Apa kayaknya ketinggalan gitu. Kan aku tuh dari dulu orangnya nggak pernah pakai aksesoris. Kan terus kemarin baru pakai beberapa hari gitu, pas mandi atau apa tuh dia jatuh gitu. Nah terus akhirnya jadi kalau mau mandi apa kan aku taruh, atau mau cuci tangan apa aku taruh. Nah tadi kemarin masih hari ini oke, jadi berita dong Ya salah ngomong. gue jangan bukan nih. Ditanyain nggak sama suami? Tanyain lah gitu kan, ini kemana apa segala macam. Sekarang orang tua lagi nyari. Itu udah berapa hari dipakai gitu? Udah berapa hari nggak kepake? Sebulan sebenarnya pakai kan itu pakai terus ala pengantin baru gitu loh ya kan, seneng gitu, lagi senengnya pakai. Cuman emang kadang-kadang kan risih juga kalau kemarin kebetulan kalau belum biasa, aku tuh nggak sehari-hari, jarang, kecuali misalnya kayak syuting nih pakai, terus aku langsung taruh lagi, nggak pernah dipakai terus seharian gitu. Nah ini pakai terus seharian, cuci tangan mau jatuh, ini mau jatuh. Nah akhirnya kemarin jadi sering mau yang kegiatan-kegiatan yang sekiranya nggak perlu pakai cincin aku taruh gitu, terpakai lagi, taruh pakai lagi.
sekarang lagi dicari Udah berapa lama tuh nggak kelihatan cincinnya dah? baru berapa hari. Tapi suami nggak marah kan Kak? Ah, ya mungkin dia udah paham karena aku memang dari dulu orangnya suka lupa karena kan banyak banget nih ini itu gitu. Jadi kalau barang kadang juga suka teledor gitu. Ya cuman ya intinya jangan sampai hilang lah gini pas kamu baru. Lo kan seorang public figure dan juga anggota dewan juga. Di pernikahan lo ini lo menerapkan harus ada perjanjian pernikahan. Kalau itu memang, nah makanya kemarin itu karena masih baru yang soal pernikahannya dulu, ini kan apa dari sini tuh baru menyesuaikan dengan ini nih, apa nanti kan dokumen-dokumen yang harus disesuaikan kan ini aja kan status kan harus diganti ya kakak apa itu kan ini by proses nih semua. Jadi dari situ nanti harus menyesuaikan lagi. Cuman intinya sih kalau kita yang penting apa nggak ada yang terlalu pakem-pakem gimana lah gitu. Cuman memang karena aku sebagai mungkin di DPRD gitu kan ada yang harus menyesuaikan ya kita lihat nanti gitu. Dina enak nggak menikah? Yakin Oh nanyanya. enggak. Jadi dari awal memang kenapa aku juga salah satunya juga yakin juga dan memang apa bisa jalan karena kita masing-masing punya apa kesepakatan gitu bahwa intinya yang penting tahu diri gitu ya. Maksudnya sekarang udah jadi istri nih gitu. Ada beberapa hal yang memang harus diprioritaskan misalnya keluarga gitu. Tapi tidak membatasi aku di bidang yang memang sudah aku geluti. Kan atau belum nikah ada kewajiban-kewajiban baru kan ditambah sebagai istri. Gepek nggak? Nah itu makanya karena sebenarnya santai sih aku. Jadi kalau dibilang sambil jalan gitu, aku sekarang rasanya kayak masih pacaran sebenarnya jatuhnya gitu. Jadi nggak ada yang gimana gitu. Jadi belum ada yang kalau orang kan ya makanya kemarin itu pas mau nikahan itu sering begitu. Jadi yang kesini-sininya gitu, oh harusnya begini ya, oh harusnya begini. Orang tuh ada yang kalau dulu tuh katanya kan menjadi istri terus dibawa ya udah menata kehidupan baru gini aku juga belum jadi masih kayak pacaran bener jadi masih sambil jalan lah gitu jadi go with the flow cuman dia juga santai aku juga santai dia sibuk aku juga sibuk gitu pas kemarin Juni juga itu kemana kawinan tuh ya Juni itu tuh dengan agenda padat itu sambil jalan semua gitu akunya juga dianya juga jadi sampai sekarang sambil go with the flow aja